Nah, Eskariman Properti Syariah memiliki divisi, yaitu Eskariman Academy. Nah, Eskariman Academy ini Bapak Ibu adalah wadah Bapak Ibu nantinya mengikuti training, pelatihan, workshop yang akan diadakan di Eskariman Academy. Biasanya itu diadakan secara offline ataupun online. Nah, waktunya kapan saja? Kalau untuk offline nanti akan diinformasikan lebih lanjut melalui eh, grup ataupun nanti lewat Japri. Nah, kalau misalnya online itu kami mengadakannya itu seminggu sekali. Nah, kita lanjut ya. Nah, saya pengen tahu nih kepada Bapak Ibu semuanya, apa sih tujuan Bapak Ibu mengikuti atau bergabung menjadi Skarimam Properti Syariah? Boleh di chat Zoom-nya. Apa yo tujuannya Bapak Ibu bergabung menjadi mitra marketing Iskariman Properti Syariah? Silakan Zoom chat Zoom-nya Mencari income untuk menghidupi keluarga. untuk menghidupi keluarga. Masya Allah. Tapi dari Pak Arin sendiri itu udah ini ya, apa namanya? Udah bekerja tetap ya sebelumnya ya. Oh, dari Pak Fauzi cari tambahan penghasilan. Dari Pak Haris mencari income cuan. Siap. Dari Pak ini Ibu Hamidah apa Pak Hamidah nih? Tambahan cuan. Wah, tentu saja nih. Untuk kalau misalnya Bapak Ibu ya menjual proyek-proyek kita, nanti akan Bapak Ibu mendapatkan komisi. Nah, kita lanjut ya. Tujuan utama bergabung Bapak Ibu tuh menjadi mitra marketing skema properti syariah tentu pastinya akan mendapatkan penghasilan. Ya, di balik Bapak Ibu itu memiliki pendapatan tetap, tentu dalam memenuhi kebutuhan hidup, Bapak Ibu memerlukan namanya pendapatan penghasilan untuk memaksimalkan memenuhi kebutuhan hidup Bapak Ibu semuanya. Nah, selain itu, tentu ada juga yang memiliki tujuan untuk belajar dan bersilaturahmi. Nah, kami punya mitra namanya itu Bu Neneng. Nah, Bu Neneng itu sangat rajin sekali mengikuti kelas-kelas training yang diadakan di Iskariman Properti Syariah. Nah, alhamdulillah sejak tahun 2022 itu Bu Neneng sudah aktif di Iskariman Academy yang dimana ilmu-ilmu yang didapatkan di Iskariman Academy, Bu Neneng itu mengaplikasikan dalam dunia marketing di mana saja, baik itu secara usaha pribadinya, baik itu di marketing di travel umroh ataupun di Iskariman Properti Syariah. Nah, tentu banyak banget ya nanti akan mendapatkan ilmu, tentu akan mendapatkan penghasilan tambahan yang dimana hasil penghasilan tambahan itu dari komisi yang kita dapatkan hasil penjualan kita. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas beberapa hal. Ya, ada sedikit kurang lebihnya 8 poin yang akan kita bahas malam hari ini. Nah, yang pertama tentu kita akan membahas perihal tentang developer Iskariman. Dan yang kedua, kita akan membahas perihal tentang visi dan misi dan asesmen dari Iskariman Properti Syariah. Dan yang ketiga, tentu kita akan mengulik apa saja sih proyek-proyek yang dimiliki Iskariman Properti Syariah dan bagaimana sih cara menjualnya dan siapa yang harus kita targetkan. Nah, itu akan kita bahas ya pada malam hari ini. Tapi kita akan membahasnya tentang proyek yang terlebih dahulu. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana cara menjualnya, nanti akan kita hubungkan kepada mentor dari Skariman Academy. Nah, yang keempat, kita akan membahas tentang alur pembelian dari aset properti syariah. Dan yang kelima, tentu yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu, komisinya yang Bapak Ibu dapatkan berapa sih besarannya dan bagaimana skemanya. Nah, nanti malam ini kita akan bahas di sosialisasi webinar malam hari ini. Dan yang keenam, kita akan membahas tentang sistem marketing properti syariah. Dan yang ketujuh, tentu akan ada pembahasan tentang apa saja pelatihan-pelatihan yang diadakan di Iskariman Academy dan kapan itu diadakan. Nah, kita akan bahas di malam hari ini. Dan yang kedelapan, tentu nanti kita akan membahas tentang registrasi menjadi mitra marketing properti syariah. Dan ini semua gratis 100%. Nah, di sebelah kiri Bapak Ibu, itu ada foto. Nah, itu foto owner kita. Namanya Pak Haji Gun-Gun Gunawan sebagai owner Iskariman Properti Syariah. Nah, yang tadi sudah Taufik bahas ya di slide sebelumnya.
bahwasanya skema properti syariah itu adalah developer pengembang dari properti syariah yang berdiri sejak tahun 2014. Yang di mana skema properti syariah ini yang berawal dari residence yang bisnis dalam kecil-kecilan hingga sampai saat ini tahun 2025 itu sudah memiliki 35 proyek di seluruh wilayah Indonesia. Nah, di mana saja sih letaknya? Nah, kita akan ulik nanti di slide selanjutnya. Nah, sekarang Poti Syariah juga memiliki penghargaan dari sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, mulai dari proyek terluas, mulai dari developer properti terbaik. Nah, Alhamdulillah, dan semoga saja di tahun 2025 ini, insya Allah sekarang Peti Syariah terpilih kembali menjadi developer terbaik di Indonesia. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, SKM Partai Syariah tentu memiliki visi dan misi. Nah, apa saja visi dan misi ini? Nah, visinya yaitu menjadi perusahaan yang besar, sehat, terpercaya, berkah, berlandaskan hukum syara, yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder, baik itu karyawan, mitra, dan kaum muslimin. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu, di Skinman Academy ini memiliki kelas-kelas yang dimana itu kita akan mempelajari perihal tentang syariah, perihal tentang properti, perihal tentang marketing, dan itu diadakan secara offline. Dan bagaimana kalau misalnya nanti di luar sana ada yang di luar Pulau Jawa ternyata ingin mengikuti pelatihan juga di Skariman Properti Syariah, apakah ada secara online? Tentu Bapak Ibu, kita juga mengadakan juga secara online. Kapan diadakannya? Diadakannya itu seminggu sekali dan waktu nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, untuk mencapai visi di Skema Partai Syariah, tentu kita memiliki misi. Apa saja misinya? Yang pertama adalah mendakwahkan mengajak masyarakat berlepas dari bahaya riba dan transaksi batil lainnya. Nah, yang harus Bapak Ibu ketahui ya, di Skaliman Academy ini kita memiliki konsultan. Yang pertama adalah konsultan lunas hutang, yang kedua adalah konsultan parenting. Nah, bagi Bapak Ibu nih yang memiliki hutang sampai miliaran, yang memiliki hutang sampai Bapak Ibu itu membuat hidupnya itu gelisah dan Bapak Ibu tidak bisa membayar hutang. Nah, Bapak Ibu pengen tahu nih cara bagaimana sih bisa lunas hutang secara cepat, bagaimana sih skema untuk membayar hutang tanpa ada bunga, membayar hutang tanpa harus kita membayar kelebihan dari harga pokok. Nah, Bapak Ibu nanti bisa berkonsultasi kepada konsultan kita. Nah, kapan diadakannya? Insya Allah nanti waktu yang akan datang akan Taufik informasikan ya di kelas training-training dan pelatihan lainnya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung berkonsultasi kepada konsultan kami yang ada di Skariman Academy. Nah, bagaimana dengan jarak yang jauh? Tentu Bapak Ibu yang jarak jauh akan kami berikan wadah dan fasilitasnya juga. Nah, untuk informasi lebih detailnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya melalui grup ataupun Japri. Nah, yang kedua, tentu di Kalimat Porti Syariah taat kepada fikih muamalah yang diatur oleh Islam. Dan yang ketiga, tentu menerapkan etos kerja tinggi, amanah, profesional, berdasarkan Islam pada seluruh karyawan. Dan yang keempat, membangun rumah tempat tinggal berkualitas terjangkau dengan konsep hunian yang islami. Dan yang kelima, tentu menciptakan perkebunan peternakan yang berperan dalam ketahanan pangan. Dan kita juga banyak sekali proyek ya. Proyek itu tersebar di beberapa wilayah ya, khususnya di daerah pedesaan. Nah, kemarin itu ada satu proyek yang dimana proyek itu baru launching satu bulan yang lalu. Satu bulan lalu baru launching di daerah Merbabu. Nah, itu benar-benar luar biasa. Di sekelilingnya itu dikelilingi oleh perkebunan dan nuansanya nuansa alam yang benar-benar sangat berasa banget. Dan ketinggiannya itu di atas 1000 NDPL. Dan di Ciwidey juga sama. Di Ciwidey juga sama dikelilingi oleh kebun stroberi dan kebun teh dan sebagainya. Nah, di Ciwidey juga ketinggiannya kurang lebihnya itu di atas 1000 NDPL. Nah, ini adalah bukti bahwasanya SKM Properti Syariah itu menjalankan misi untuk mencapai visi yang kita sudah rencanakan. Dan insya Allah Bapak Ibu nanti ke depannya akan lebih mengenal lebih dalam baik itu diskusi kepada mentor Bapak Ibu ataupun nanti kepada trainer di Iskariman Academy. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, yang sebelah kanan Bapak Ibu di layar itu ada pengalaman dari owner kita namanya Pak Haji Gun-Gun Gunawan. Ya, nanti bisa dibaca kembali lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Atau di screenshot. Nanti Bapak Ibu bisa baca dan ketika ketemu dengan owner bisa nanti kita diskusi bersama dengan owner. Nah, biasanya kita mengadakan satu momen yang dimana akan ada sharing session kepada mitra terhadap owner.
Ya, kita lanjut. Nah, di tahun 2021, Iskariman Properti Syariah sudah memperoleh penghargaan sebagai apa? Proyek terluas. Di mana proyek terluasnya? Itu ada di Bogor, ya. Ada di satu proyek kita namanya itu Granada Land. Di Granada Land itu kita memiliki proyek yang luasnya itu kurang lebihnya itu 60 hektar. Nah, Bapak Ibu yang tinggal di Bogor, siapa saja nih? Bisa nanti kita sama-sama kunjungi proyek Granada Land. Seluas apa sih dan apa sih fasilitas yang ada di Granada Land? Nah, kita bisa nanti kunjungi proyek Granada Land. Kita lanjut ya. Nah, Eksperimen Properti Syariah juga memiliki penghargaan di tahun 2023, ya 2 tahun yang lalu, di mana di Semarang terpilih menjadi developer syariah terbaik di seluruh Indonesia. Nah, Eksperimen Properti Syariah juga memiliki penghargaan di tahun 2024 di Silaknas yang 9 di daerah Banten sebagai apa? Developer terbaik syariah di seluruh Indonesia. Nah, kita lanjut. Eksperimen Properti Syariah menerapkan 7T. Apa saja 7T? Yang pertama adalah tanpa riba. Jadi setiap transaksi developer kepada konsumen itu tidak ada namanya kelebihan dari harga pokok. Jadi kalau misalnya harganya sudah stagnan di situ, ya udah pembayarannya sampai di situ. Tidak ada tambahan seperti yang developer-developer yang lainnya. Lalu bagaimana kalau misalnya ada keterlambatan dalam pembayaran ataupun misalnya nanti ketika misalnya ada konsumen di mana tidak mampu membayar. Nah, di skema seperti syariah tidak ada namanya itu denda, tidak ada namanya itu tambahan seperti bunga dan sebagainya. Dan kalaupun misalnya setelah booking, misalnya konsumen itu membatalkan pembelian dari unit di proyek tersebut. Nah, apakah uang bookingnya itu kena cas? Apakah dipotong? Apakah kena penalti? Oh, tidak. Di skema seperti syariah itu tidak ada yang namanya itu kena cas apa, terus tidak ada yang namanya itu kena denda, tidak ada namanya itu kena penalti. Jadi ketika uang booking sudah masuk ke developer, nah lalu konsumen membatalkan pembelian itu tersebut, uang bookingnya itu 100% itu dikembalikan kepada konsumen, ya. Dan yang kedua, Diskon Properti Syariah tidak bekerja sama dengan pihak bank manapun. Dan yang ketiga, tentu ketika misalnya konsumen membeli kepada developer, unit project yang diinginkan itu tidak ada yang namanya itu BI checking, ya. Jadi sangat mudah sekali konsumen itu ketika membeli project yang disediakan Properti Syariah. Nah, yang keempat tentu yang tadi sudah topik sampaikan, tidak ada denda ketika pembayaran unit di Iskariman Properti Syariah. Dan yang kelima, tentu ketika misalnya konsumen itu membeli project atau unit yang diskon properti syariah dan lalu tidak mampu membayar, apakah itu nanti unitnya disita oleh developer? Oh, tidak. Ya, ketika misalnya konsumen itu tidak mampu bayar, maka uang yang sudah masuk kepada developer ya nantinya kan ada sisa kekurangan pembayaran oleh konsumen. Nah, unit tersebut yang sudah dibeli oleh konsumen ya itu sudah hak konsumen. Lalu ketika misalnya itu memiliki kekurangan pembayaran, maka unit tersebut akan dijual kepada konsumen yang lainnya. Nah, hasil penjualannya itu untuk menutup kekurangan hutangnya lalu dikembalikan kepada konsumen ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk apa namanya? Untuk skema pembayaran pembelian konsumen kepada developer. Jadi tidak ada sita menyita, tidak ada sita menyita dalam transaksi di Iskariman Properti Syariah. Dan yang keenam, kita juga Iskariman Properti Syariah itu tidak ada namanya itu asuransi, tidak bekerja sama dengan pihak asuransi manapun. Dan yang ketujuh, tentu kita menjalankan akad developer kepada konsumen itu dengan cara syariah sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang Properti Syariah memiliki subdivisi namanya itu Iskariman Academy. Nah, Iskariman Academy ini adalah wadah Bapak Ibu untuk belajar, wadah Bapak Ibu untuk menerima fasilitas training, fasilitas pelatihan, fasilitas workshop, dan ini semua dijalankan secara gratis Bapak Ibu dapatkan. Ya. Nah, nanti
Insya Allah nanti waktu yang akan datang ya kita akan mengadakan workshop properti syariah. Nah, beberapa waktu lalu kita sudah mengadakan workshop properti syariah dihadiri 38 peserta yang dimana di seluruh Indonesia. Nah, khususnya ada di wilayah Jawa Barat. Yang dari Bandung itu banyak sekali tuh kemarin yang datang, kurang lebihnya itu ada 5 orang yang datang dari Bandung ke workshop properti syariah. Nah, waktu yang akan datang kita akan informasikan lagi lebih lanjut nanti melalui Japri ya. Jadi ketika ada menerima japri saya, silakan Bapak Ibu untuk dapat dibaca kembali informasinya dan ketika misalnya Bapak Ibu memiliki waktu luang dan Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk mengikuti workshop properti syariah, silakan Bapak Ibu nanti dapat mengkonfirmasi kehadirannya kepada saya dan akan saya data kehadirannya di waktu yang akan datang. Baik, kita lanjut. Nah, Iskariman Academy juga memiliki visi ya. Apa saja visinya? Yang pertama, nah, menjadi perusahaan yang dapat mencerdaskan dan membantu jutaan masyarakat yang mendapatkan manfaat baik secara materi maupun non materi. Ya, tentu kita niatkan ini semuanya karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang di mana pasti Bapak Ibu untuk bergabung menjadi mitra marketing freelance tentu memiliki alasan ya. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu sudah menemukan informasi di luar sana, itu sudah cukup umum dan sudah banyak sekali dan sudah viral juga proyek-proyek kita. Nah, tentu diskon kompetitif syariah itu Bapak Ibu memiliki alasan menjadi developer syariah yang terbaik nasional tahun 2023 hingga tahun 2024. Yang kedua, tentu diskon kompetitif syariah itu semua proyek yang ada di diskon kompetitif syariah itu ready dan mudah dijual. Unitnya di mana saja? Unitnya itu ada di seluruh Indonesia, khususnya ada di Pulau Jawa dan di Pulau Bali. Dan insya Allah nanti di waktu yang akan datang kita akan ada launching proyek yang ada di Sumatera dan yang ada di Kalimantan. Ya mohon doanya Bapak Ibu ya untuk waktu yang akan datang. Dan yang ketiga, tentu mentor-mentor kita akan memberikan fasilitas konten promosi dan copywritingnya yang bisa Bapak Ibu pasarkan di media sosial ataupun di media apa namanya media sosial ataupun di media secara langsung. Nah, yang keempat, tentu Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas secara gratis, training, pelatihan, workshop yang diadakan oleh Skadiman Academy. Tempatnya di mana kalau offline, Pak? Tempatnya ada di Jababeka, di Cikarang Pusat. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu yang di luar Pulau Jawa, nanti akan difasilitasi secara online-nya. Ya, tapi untuk workshop, khusus untuk workshop itu tidak difasilitasi secara online. Jadi workshop itu diadakan secara offline. Nah, Bapak Ibu yang di luar Pulau Jawa bisa mengikuti training dan pelatihan lainnya secara online. Dan yang kelima, tentu Bapak Ibu akan mendapatkan bimbingan dari mentor-mentor kita yang terbaik. Nah, kita itu memiliki 4 mentor. Ya, ntar Bapak Ibu akan diserahkan kepada mentor di Skarimam Academy yang dimana Bapak Ibu nanti akan dibimbing bagaimana sih cara mempromosikannya, bagaimana cara memasarkannya, terus apa saja sih target-target unit project ini yang tepat untuk diterima oleh calon buyer yang akan Bapak Ibu pasarkan. Nah, tentu nanti akan kita hubungkan Bapak Ibu kepada mentor di Iskariman Academy. Nah, ketika Bapak Ibu sudah dihubungkan, saya harap Bapak Ibu mohon untuk langsung komunikasi, hubungi mentor, dan jangan sampai putus komunikasi ya. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu ada komunikasi dengan mentor, tentu Bapak Ibu akan mendapatkan bimbingan secara langsung. Nah, kita lanjut. Eh, nah, kita juga memiliki 2.000 customer ya, 2.000 customer di seluruh Indonesia dan sudah ribuan mitra yang sudah menjadi marketing freelance di Skariman Property Syariah. Ya, sudah terjadi spill bahwasanya Skariman Property Syariah ini adalah developer terbaik juga dan terluas di tahun 2021 hingga tahun 2024 kita sudah mendapatkan penghargaan dari Asosiasi Developer Property Syariah. Nah, proyek kita itu namanya itu adalah Granada ya. Banyak sekali proyek-proyek kita. Nanti kita akan ulik di slide selanjutnya. Nah, di Provinsi Jawa Barat kita memiliki proyek-proyek ya. Yang pertama itu ada proyek Granada Land. Ya, Taufik spill ya. Granada Land ini adalah proyek kita yang sangat luas. Kurang lebihnya itu ada 60 hektar. Ya, lokasinya di mana? Lokasinya ada di Bogor Timur. Yang kedua, ada Gerada Garden Field. Gerada Garden Field ini tidak jauh dari Granada Land. Kurang lebihnya itu membutuhkan waktu 15 menit ke lokasi Granada Garden Field dari Granada Land. Nah, Granada Garden Field ini kurang lebihnya itu ada 20 hektar. Nah, yang ketiga ada namanya Granada Mountain View, juga ada di wilayah Bogor Timur.
Dan yang keempat, kita juga punya namanya itu pemakaman Islami yang namanya Baqi Memorial Park. Yang letaknya itu ada di Bogor Timur dan ada juga di wilayah Banten ya. Dan yang kelima, kita memiliki proyek yang namanya Granada Student House ya. Granada Student House ini, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya kurang saya ada yang belum update. Granada Student House yang ada di Bogor IPB itu sampai dengan 7 proyek sampai saat ini. Ya, nanti Bapak Ibu yang tinggal di Bogor bisa tuh dikunjungi Granada Garden House, Baki Memorial Park, ada Mountain View dan sebagainya ya. Khususnya di Granada Garden House ini nanti komisinya itu berbeda dengan komisi yang ada di Kavling. Besarannya berapa? Nah, tentu besarnya itu akan lebih besar. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan komisinya, informasi komisi nanti oleh mentor di Skariman Academy. Yang keenam, ada proyek kita namanya Lakeside Primary Villa Coast yang ada di wilayah Bogor. Dan yang ketujuh, kita juga punya proyek namanya itu Granada Sky Park yang ada di Cipanas, Cianjur. Dan yang kedelapan, kita juga ada proyek namanya itu Citarik Riverside Lodge. Dan yang kesembilan, ada Granada Waterfall Theater juga di wilayah Subang. Nah, Granada Waterfall Theater ini tentu kita akan dapat menikmati nuansa alam yang dimana ada air terjunnya. Nah, yang tinggal di Subang bisa tuh dikunjungi Gerada Waterfall Theater supaya lebih percaya diri dalam memasarkan proyek. Nah, yang ke-10 tentu kita memiliki proyek yang di wilayah Bandung, Ciwidey, namanya Gerada Hills Ciwidey. Dan yang ke-11 kita punya proyek yang terbaru juga namanya Shizuku Onsen Village ya di wilayah Bogor Timur. Dan yang ke-12 kita juga punya loh di wilayah Bandung Jatinangor ada Granada Student House. Nah, saat ini Granada Student House yang di Jatinangor itu ada 3 proyek ya. Nah, kemarin itu baru launching Granada Student House yang ketiga di wilayah Jatinangor. Nah, wilayah Jatinangor, wilayah dari Bandung bisa nih dikunjungi nih 4 proyek yang dimiliki oleh Skariman Properti Syariah. Yang ke-13 baru kemarin minggu kemarin kita baru launching loh namanya Granada Lakeside Jatiluhur. Ya, nah di wilayah di mana di Purwakarta. Nah, di wilayah Purwakarta silakan Bapak Ibu dapat dikunjungi Granada Lakeside Jatiluhurnya, bawa calon bayarnya. Nah, Bapak Ibu pasti percaya diri dalam memasarkan ketika Bapak Ibu sudah mengunjungi proyek. Lalu bagaimana yang jauh? Yang jauh nanti akan diberikan produk knowledge-nya. Bapak Ibu menerima produk knowledge ya dari mentor-mentor kita untuk dapat dipelajari lebih lanjut. Dan yang ke-14, tentu kita memiliki proyek terbaru ya, perluasan dari proyek kita namanya itu Grada Skypark yang kedua, Eva Luxury Estate. Ya, di wilayah mana? Wilayah Cipanas, Cianjur juga. Nah, ini dekat dengan Puncak 1 dan Puncak 2. Nah, informasi nanti akan disampaikan lebih lanjut melalui mentor. Ya, kita lanjut ya. Dan di wilayah Banten, kita juga ada 4 proyek yang namanya itu Granada Riverside Resort. Yang kedua adalah Baki Memorial Park. Dan yang ketiga ada Mangrove Laguna Resort. Yang dekat dengan Granada Riverside Resort itu kurang lebihnya itu membutuhkan waktu 15 menit ke lokasi. Dan yang keempat ada namanya Granada Student House yang ada di Serang. Yang GSH ini tentu ya dekat dengan apa namanya kampus-kampus yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini sangat prospek sekali apalagi kalau misalnya di IPB itu sudah ribuan ya mahasiswa yang terbaru yang baru kuliah dan itu pasti tentu membutuhkan namanya tempat tinggal. Nah, Gada Sadana House ini menjadi salah satu opsi untuk mahasiswa dapat tempat tinggal di GSH di proyek kita ya. Baik, kita lanjut. Dan kita memiliki proyek juga di wilayah Jawa Tengah. Yang pertama ada Azure Devil yang ada di wilayah Yogyakarta. Yang kedua juga ada namanya Granada Student House di Jogja. Nah, wilayah Jogja siapa saja nih? Nah, bisa tuh untuk dipelajari produk knowledge-nya. Dan nanti bisa memasarkan proyek-proyek yang ada di Yogyakarta. Kita lanjut. Dan di wilayah Jawa Timur, kita juga memiliki proyek namanya itu pemakaman Islami juga ya. Namanya itu Baki Memorial Park yang di wilayah Malang. Yang kedua, tentu kita memiliki proyek juga namanya Granada Student House di Malang. Ya, dekat dengan universitas juga namanya itu UMM. Nah, kita lanjut lagi untuk slide selanjutnya. Nah, kita itu proyek-proyek kita sebenarnya itu sudah terkenal juga ya Bapak Ibu ya. Apalagi sudah banyak sekali media sosial, media cetak, dan media televisi yang sudah meliput proyek kita. Yang pertama itu ada namanya itu Grada Deposit Shop. Itu sudah dikunjungi juga pemerintah daerah di Banten dan mengunjungi proyek GRR dan bukannya ada keperluan yang lain, tapi malah Pemda itu mengunjunginya untuk liburan. Karena apa? Karena dari Pemda itu benar-benar
takjub dengan proyek yang ada di sekarang Bupati Syariah dengan kelola dengan baik dan sudah memperoleh beberapa penghargaan juga. Dan ketika misalnya datang ke lokasi itu, Pemda itu dapat menikmati nuansanya yang ada di proyek tersebut. Nah, alhamdulillah dan juga kita juga sudah diliput oleh tim Republika, yaitu proyek Granada Land ya yang ada di wilayah Bogor Timur. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan nanti di chat Zoom, nanti silakan diketik ya, disampaikan apa sih pertanyaannya. Nah, nanti insya Allah Taufik jawab ya untuk pertanyaannya di akhir sesi pemaparan dari sosialisasi malam hari ini ya. Silakan siapkan pertanyaannya Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Nah, ada media media nasional, media televisi ya sudah meliput proyek kita yang namanya itu Net TV ya. Itu ada di wilayah Anyer juga di Banten. Dan yang kedua juga kita sudah diliput oleh Liputan 6 dan ada Tempo dan Tribun News dan sebagainya. Ya, sebagai proyek-proyek kita yang ada di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Nah, kita juga punya namanya proyek namanya Granada Student House ya. Nah, Granada Student House ini, alhamdulillah ya, di Granada Student House yang ketiga itu sudah terjual semuanya. Kalau tidak salah, Granada Student House yang ketiga ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita Granada Student House itu yang ada di wilayah PP Bogor itu sudah sampai 7 proyek. Nah, kemarin bulan Juli kita baru launching juga itu Granada Student House yang ketujuh. Nanti Bapak Ibu bisa lebih lanjut mempelajarinya oleh mentor kita di Skariman Academy. Mari kita lanjut. Nah, seperti yang tadi sudah topik spill ya di depan, bahwasanya kita akan membahas tentang alur pembelian unit yang properti sekalian properti syariah. Ketika Bapak Ibu sudah memasarkan proyek-proyek ya di baik itu secara online ataupun secara offline, nah tentu Bapak Ibu secara komunikasinya itu tentu diakhiri dengan ajakan survei. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu memasarkan tanpa ajakan survei, apa bedanya Bapak Ibu dengan peran admin? Ya, karena Bapak Ibu peran adalah sebagai marketer, tentu ketika komunikasi kepada calon buyer, Bapak Ibu diakhiri dengan pertanyaan ataupun ajakan. Ya, ketika Bapak Ibu mengajak calon buyer itu ke survei ke lokasi, nah Bapak Ibu boleh hadir, boleh tidak hadir. Ya, nah, kalau misalnya Bapak Ibu nanti hadir, nanti akan didampingi oleh mentor kami. Dan yang kedua, kalau misalnya Bapak Ibu yang tempat tinggalnya itu di luar Pulau Jawa, tentu nanti akan dihandling oleh tim mentor kami ataupun sales in-house. Nah, untuk komisi, Bapak Ibu tentu mendapatkan penuh ya, tidak dipotong ataupun tidak kena penalti ataupun tidak dipotong ya. Karena apa? Komisi yang Bapak Ibu sudah akadkan oleh developer itu sepenuhnya Bapak Ibu dapatkan ya. Walaupun Bapak Ibu di luar dari Pulau Jawa mendapatkan calon buyer, nah ketika sudah closing ya udah komisinya 100% itu Bapak Ibu dapatkan ya, tidak ada potongan sedikit pun. Nah, ketika Bapak Ibu sudah ajak survei dan di-handling oleh tim mentor kami ataupun sales in-house, tentu ketika misalnya calon buyer itu tertarik dengan unit yang ada di proyek tersebut, akan melakukan booking unit. Berapa sih besaran booking unitnya? Besarnya itu 2 juta rupiah per unit. Apakah boleh lebih, Pak? Boleh, boleh lebih. Nah, booking ini sudah mengurangi harga jualnya ya. Booking ini sudah mengurangi harga jualnya ya. Perlu dicatat ya Bapak Ibu ya. Nah, booking ini bersifat available. Ketika misalnya contoh calon bayarnya berubah pikiran waktu yang akan datang ataupun misalnya membutuhkan uang tersebut untuk keperluan yang lain. Nah, tentu uang booking yang sudah masuk kepada developer itu nanti akan dikembalikan 100%, di-refund 100% kepada calon buyer. Tidak ada potongan ataupun tidak ada kena cas ataupun tidak ada denda. Ya, jadi 100% itu dikembalikan kepada calon buyer. Nah, ketika sudah melakukan booking unit, itu akan dilakukan verifikasi berkas. Ya, tentu nanti akan ada berkas-berkas yang dibutuhkan untuk diverifikasi oleh tim developer. Ya, setelah verifikasi akan ada namanya akad PPJB. Nah, ketika 80% pembayaran sudah lunas, ya, itu akan ada namanya pencairan fee dari marketing freelance. Nah, berapa lama sih fee-nya itu cair kepada Bapak Ibu? Nah, kurang lebihnya itu maksimalnya itu 3 hari ya. 3 hari maksimalnya itu cair kepada Bapak Ibu. Nah, setelah akad PPJB nanti akan ada namanya akad AJB. Nah, karena kita di apa namanya transaksi di developer komoditi syariah itu cuma sampai AJB. Kalau misalnya mau naik ke SHM bisa apa enggak Pak? Bisa, bisa banget naik ke SHM.
Ketika naik SHM itu bisa secara mandiri ataupun melalui developer. Kalau melalui developer itu kurang lebihnya itu dikenakan biaya 12 juta rupiah kepada calon bayarnya. Ya, jadi terserah calon bayarnya mau naik SHM itu sendiri apa mau dinaikin oleh developer. Ya, baik kita lanjut. Nah, sudah Taufik tadi sampaikan ya bahwasanya transaksi yang di Sekali Properti Syariah developer kepada calon bayar itu tidak ada riba, tidak bekerja sama dengan bank, tidak ada denda, tidak ada sita maupun akad batil yang lainnya. Jadi Bapak Ibu tenang dalam transaksi di Sekali Properti Syariah calon bayar dengan developer itu transaksi yang insya Allah mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, ini pasti yang Bapak Ibu tunggu-tunggu nih. Berapa sih besaran komisi kita? Berapa sih besaran komisi marketing kita? Nah, komisinya itu besarnya adalah 5% dari harga jual. Ya, katakanlah misalnya Bapak Ibu berhasil menjual proyek kita di harga 200 juta rupiah. Nah, berarti 2 juta rupiah itu dengan 5%-nya setelah diangkat setelah AJB dikurangi AJB 4,5 juta rupiah. Nah, berapa besarannya dapat komisinya? Yaitu 9.770.000 rupiah. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. 6%. Nah, ini ada salah satu mitra kita yang menerima penghargaan di tahun 2023, yaitu namanya Bapak Santika Reza. Ya, sudah closing, berhasil closing itu besarannya 1.038 juta rupiah. Nah, nanti insya Allah ketika Bapak Ibu mengikuti workshop properti syariah, nanti kita akan hadirkan mitra marketing kita yang sudah berhasil closing. Kemarin di bulan September kita sudah mengadakan workshop properti syariah dan kita hadirkan satu mitra marketing kita namanya Pak Esen Howard. Yang di mana Pak Esen Howard ini sudah closing 700 juta rupiah secara marketingnya, secara memasarkan itu hanya door to door, ya, door to door ya atau face to face atau ketemu langsung dengan apa namanya masyarakat. Nah, nanti ketika ada acara workshop kita akan hadirkan mitra marketing kita dan Bapak Ibu bisa nanti sharing session kepada mitra kita dan bagaimana sih bisa sukses untuk closing properti yang ada di Sekalian Properti Syariah ya. Kita lanjut ya karena waktu sudah mulai larut malam. Dan ada Pak Jori juga sudah closing 504 juta rupiah di Granada Land dan ada Pak Rudi yang sudah closing hingga 90 juta rupiah. Ada Pak Rudi juga pernah closing juga 85 juta rupiah dan juga ada Pak Eka Rahmat juga sudah closing di 90 juta rupiah. Kita lanjut. Nah, banyak sekali ya mitra marketing kita yang sudah closing ratusan juta rupiah sebagai tambahan penghasilannya. Nah, giliran Bapak Ibu nih, Bapak Ibu, ayo kita sama-sama, kita maksimalkan ikhtiarnya, kita maksimalkan usahanya, kita maksimalkan doanya, yang dimana semoga ke depannya Bapak Ibu bisa seperti mitra marketing kita yang sudah sukses. Ya. Nah, tentu ya Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu mengikuti webinar sosialisasi, nanti Bapak Ibu akan ditawarkan mengikuti workshop properti syariah. Khususnya apa? Khususnya di wilayah Jabodetabek. Ya, workshop properti syariah itu diadakan secara offline. Di mana? Di Cikarang Pusat. Ya, nanti akan menerima informasi dari saya di waktu yang akan datang. Nah, setelah mengikuti workshop properti syariah, tentu Bapak Ibu akan mengikuti kelas namanya itu spiritual marketing coaching. Berapa kali pertemuan, Pak? Pertemuan SMC ini itu sebanyak 14 pertemuan. Nah, materi yang akan dibahas tentu ada 14 materi. Yang pertama ada personal branding, yang kedua ada teknik komunikasi, yang ketiga ada marketing properti, menentukan ITM atau ideal target market, dan sebagainya. Nah, ini sangat penting sekali sama Bapak Ibu untuk dapat Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu aplikasikan dalam dunia pemasaran ya. Nah, selain Bapak Ibu akan menerima materi di SMC, nanti Bapak Ibu juga difasilitasi konsultasi kepada konsultan kita. Yang pertama ada bisa Bapak Ibu konsultasi lunas utang, yang kedua Bapak Ibu bisa konsultasi tentang parenting ya. Dan ini semua Bapak Ibu dapatkan secara gratis 100%. Nah, setelah SMC, kita juga memiliki fasilitas ya. Fasilitas wadah training, yaitu namanya Property Basic Mentality. Nah, kita akan lebih bahas fullnya tentang properti di
Property Basic Mentality. Property Basic Mentality ini dijalankan secara online. Nah, yang di luar Pulau Jawa sangat kesempatan sekali nih bisa Bapak Ibu ikuti training Property Basic Mentality. Waktunya kapan Pak? Nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, kita juga memiliki training yang namanya digital marketing. Nah, beberapa waktu lalu kita sudah mengadakan training Facebook Ads dan Meta Ads. Dihadiri puluhan mitra dan alhamdulillah sampai sekarang para mitra itu sudah mengaplikasikan dalam pemasarannya. Nah, setelah digital marketing, nah Bapak Ibu nanti akan mendapatkan training yang namanya agensi kelas properti. Ya, setelah itu Bapak Ibu juga ada training yang bisa Bapak Ibu ikuti namanya akselerasi closing class. Nah, akselerasi closing class ini akan diadakan beberapa waktu yang akan datang. Kurang lebihnya ya hitungan minggu ya Bapak Ibu ya. Nanti dipantau saja WA dari saya dan nanti akan ada namanya akselerasi closing class. Nah, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri nanti melalui saya ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi kelas training akselerasi closing class. Nah, pembahasannya apa saja? Tentu bagaimana cara closing, bagaimana cara memasarkan secara online ataupun offline. Nah, itu akan dibahas secara total oleh mentor-mentor kami, ya. Kita lanjut. Nah, tentu ya di Scrum Academy ini ada namanya wadah untuk sekolah bisnis ya yang bisa Bapak Ibu ikuti. Nah, setelah Bapak Ibu mengikuti setelah Bapak Ibu mengikuti itu apa training-training kita, pelatihan ataupun workshop, nah Bapak Ibu nanti akan dapat mengikuti kopdar marketing yang diadakan oleh Skariman Academy. Kopdarnya di mana? Kopdarnya tentu di wilayah proyek-proyek kita. Nah, hari Minggu kemarin di tanggal 5 kita sudah mengadakan kopdar di Granada Lakeside Jatiluhur. Nah, itu adalah proyek terbaru yang launching baru minggu kemarin dan sekaligus mengadakan kopdar di lokasi proyek yang terbaru. Nah, Bapak Ibu nanti ketika misalnya ada kopdar bisa nanti dapat mendaftarkan diri melalui mentor-mentor kami ya. Nanti ditunggu saja informasinya waktu akan datang. Kita lanjut. Nah, kita akan membahas tentang mekanisme mitra marketing Skariman Properti Syariah. Setelah Bapak Ibu menjual, memasarkan proyek, tentu Bapak Ibu akan ada survei. Ketika survei akan melakukan booking ketika misalnya calon bayar itu tertarik dengan unit proyek tersebut ya. Tadi sudah dibahas juga besarannya itu 2 juta rupiah dan akan melakukan verifikasi pemberkasan juga dan ada akad PPJP hingga akad AJB dan komisi Bapak Ibu turun maksimal itu 3 hari lamanya. Nah, ketika Bapak Ibu memasarkan proyek kepada calon bayar, tentu ya lebih dominan itu adalah dari tingkat pendekatan kita kepada calon bayar ya. Dalam menjawab pertanyaannya, terus tepat atau tidak tepatnya dalam menjawab. Nah, ini adalah salah satu indikator Bapak Ibu itu dapat mengajak calon bayar ini untuk survei ke lokasi proyek. Nah, 80% itu secara emosional kepada calon bayar itu Bapak Ibu dapatkan dan itu sangat mudah sekali Bapak Ibu mengajak calon bayar itu untuk survei ke lokasi proyek ya. Dan 90%-nya itu memang itu kebanyakan dari ring satu dari mitra-mitra marketing kita. Ya, contohnya kayak tadi sudah Taufik sebutkan ada Pak Eisenhower, ada Bu Hasanah, yang dimana mereka itu closing itu memang dari ring satunya ya, tidak melalui ring yang lainnya. Dan ntar Bapak Ibu bisa pelajari kembali nih lebih lanjut, lebih dalam nanti kepada mentor kami ya. Insya Allah akan Taufik sampaikan informasinya. Nah, Bapak Ibu yang sudah tadi menyimak ya slide sebelumnya, wah ini ada kuning-kuning nih garis. Tolong dihapus kalau bisa ya. Atau seksinya saya ini dulu, stop. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu ya, karena ada kuning-kuning tadi itu garis. Ya, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu di screenshot barcode-nya ya. Silakan Bapak Ibu melakukan registrasi MOU atau registrasi mitra marketing kita. Nah, setelah Bapak Ibu nanti registrasi, nah nanti Bapak Ibu akan diinformasikan grup marketing dan mentor ya. Nah, topik share juga ini di chat Zoom ya. Silakan Bapak Ibu dapat klik linknya untuk melakukan registrasi mitra marketing freelance di Skariman Properti Syariah. Ya, Taufik kasih waktu 1 menit untuk registrasi
menjadi mitra marketing freelance di sekalian properti syariah ya. Silakan Bapak Ibu dapat screenshot terlebih dahulu barcode-nya ya. Atau diklik linknya ada di chat Zoom. Oke, kita lanjut ya. Nah, beberapa waktu lalu di hari Minggu tuh kemarin tuh 5 Oktober kita sudah melakukan workshop properti syariah ya. Nah, kita hadiri dua coach dan satu owner yang dimana kita menerima informasi melalui kita menerima informasi tentang syariah, informasi tentang properti, informasi tentang apa namanya cara marketingnya. Ya, kemarin kita sudah bahas sedikit tentang ITM, Mindset Product Knowledge itu ada di workshop properti syariah. Nah, alhamdulillah hari ini mungkin ada beberapa peserta yang kemarin itu hadir di workshop properti syariah ya. Nah, bisa nanti Bapak Ibu kalau misal Bapak Ibu penasaran apa saja yang di workshop properti syariah akan bahas gitu. Bener nggak sih yang Taufik sebutkan tadi perihal tentang syariah, properti dan marketing yang dibahas di workshop properti syariah. Nah, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan informasi dari saya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu mendaftarkan diri untuk mengikuti workshop properti syariah ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, workshop properti syariah tadi ini gratis ya Bapak Ibu ya, 100% gratis, tidak dipungut biaya. Bahkan Bapak Ibu mendapatkan makan siang dan snack dan kopi juga ya. Nah, kita juga mengadakan basic marketing property. Ya, kelas ini kita adakan beberapa waktu lalu dan insya Allah nanti waktu yang akan datang kita akan adakan kembali tentang basic marketing property. Ya, selain itu kita juga punya kelas namanya itu coaching marketing property expert ya. Nah, ini diadakan secara offline juga di mana di Aula 3 Iskariman Properti Syariah. Nah, pada waktu yang akan datang Bapak Ibu akan mendapatkan informasinya ya, ditunggu saja. Nah, selain itu, kita juga punya kelas namanya kelas spiritual marketing coaching. Nah, ini juga dilakukan secara offline, di mana di Aula Iskarimam seperti Syariah. Nah, nanti akan diisi oleh mentor-mentor kita, dan insya Allah ini kita terakhir itu di batch yang ke-18. Nanti kemarin tuh yang ikut workshop properti syariah nanti akan ditawarkan kelas spiritual marketing coaching di batch yang ke-19 ya. Dan ini adalah apa namanya? Dokumentasi yang di batch 9. Nah, untuk nanti yang batch yang ke-20 nanti Bapak Ibu bisa ikuti setelah mengikuti workshop properti syariah. Jadi syarat untuk mengikuti SMC atau spiritual marketing coaching, Bapak Ibu wajib mengikuti workshop properti syariah terlebih dahulu. Ya, dilakukan secara offline. Nah, bagaimana kalau yang di luar Pulau Jawa? Yang di luar Pulau Jawa nanti akan diadakan training dan pelatihan lainnya ya secara online. Nah, kita juga ada kelas namanya kelas digital marketing. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah mengadakan juga pembahasan tentang Facebook Ads dan Meta Ads dan dimentori oleh Coach Rizko. Nah, nanti di waktu akan datang kita akan adakan kembali perihal tentang digital marketing. Jadi tunggu saja informasinya Bapak Ibu mengenai kelas-kelas, training, pelatihan dan sebagainya di melalui Japri ya ataupun melalui grup. Nah, ini ada dokumentasi kita training dan pelatihan atau workshop ya yang pernah kita adakan dan ini dokumentasi lama ya Bapak Ibu ya. Dan ini ada testimoni peserta mitra marketing kita yang sudah mengikuti kelas training, pelatihan ataupun workshop. Dan ini ada ID card ataupun kartu nama yang bisa Bapak apa namanya ya Bapak buat nanti melalui admin kita. Nah, kalau misal Bapak ingin buat ID card atau ingin buat kartu nama, nanti di komunikasi saja ke admin kita dan nanti akan dibuatkan. Nah, kita juga mengadakan kelas-kelas itu di aula lantai 3 ya, ISKM Peti Syariah dan kantor kita itu ada di Jababeka Cikarang Pusat. Yang tadi sudah topik sampaikan, ada kelas Meta Ads, Facebook Ads yang dijalankan secara gratis dan ada juga namanya pesantren marketing online dihadiri oleh 5 coach kita. Nah, jualan itu sangat mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali mitra marketing kita sudah closing. Nah,
ketika closing itu kita tanya kepada mitra kita, apa sih tujuannya tujuan mitra kita itu untuk memasarkan? Nah, tujuannya adalah yaitu yang pertama ada dinyatin karena Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan mindset kita luruskan pemikiran kita luruskan niat kita. Nah, ketika kita sudah lurus dalam niat dan mindset kita, tentu kita akan disampaikan produk knowledge ya. Ketika misalnya produk knowledge itu nanti akan disampaikan oleh mentor-mentor kita. Ntar ketika Bapak Ibu setelah webinar sosialisasi, nanti Bapak Ibu akan komunikasi kepada mentor kita, menerima produk knowledge di proyek-proyek kita yang tadi sudah Taufik sebutkan ya 35 proyek yang di seluruh Indonesia. Nah, ketika produk knowledge itu sudah difahami, Bapak Ibu sangat mudah sekali dalam memasarkannya. Ketika Bapak Ibu ketemu dengan calon buyer, ada pertanyaan, contoh pertanyaannya, Pak, lokasinya di mana ataupun fasilitasnya apa saja. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memahami produk knowledge, nah Bapak Ibu sangat mudah sekali dalam menjawabnya. Apalagi Bapak Ibu yang pernah mengunjungi proyek kita. Ketika ketemu dengan pertanyaan itu, wah itu hal mudah gitu. Hal mudah banget dapat disampaikan kepada calon buyer. Nah, ketika Bapak Ibu menyampaikan jawaban itu secara tepat, secara lancar, tentu sangat mudah sekali dalam pendekatan emosionalnya. Terus yang kedua dalam mengajak surveinya. Nah, ini benar-benar sangat mudah sekali dalam berjualan ataupun memasarkan ya. Dan yang ketiga, tentu Bapak Ibu akan memasarkan, akan men-screening calon buyer itu terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu tawarkan. Dan Bapak Ibu akan bahasanya itu mencari tahu apa kebutuhan dari calon buyer. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan kebutuhan dari calon buyer itu. Nah, tentu Bapak Ibu akan memasarkan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, tentu ketika Bapak Ibu menyampaikan atau memasarkan proyek-proyek yang kebutuhan dari calon buyer itu, nah itu menjadi potensial. Ya, menjadi target leads yang potensial ataupun target buyer yang potensial. Nah, ketika itu sudah potensi untuk membeli dan Bapak Ibu yakin untuk konsumen itu bisa membeli proyek tersebut. Nah, diajak survei ke lokasi proyek itu sangat mudah sekali. Kalau misalnya sudah datang ke lokasi proyek, itu tingkatan ketertarikan itu sudah 50%. Nah, tinggal nanti di lokasi proyek itu ditingkatkan kembali ketertarikannya. Bagaimana caranya? Dengan cara kita menyampaikan informasi. Bagaimana? Dengan cara kita menyampaikan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu kepada calon buyer. Nah, kalau itu semuanya tepat, itu semuanya dapat meningkatkan ketertarikan calon buyer, ya tentu untuk membooking unit tersebut itu sangat mudah sekali. Untuk membeli project untuk membeli unit di project tersebut itu sangat mudah sekali, ya. Dan ini sudah fakta. Karena apa? Mitra marketing kita yang sudah pernah closingnya seperti itu, gitu. Dia pahami produk knowledge, pahami lokasinya, walaupun di jarak jauh, karena kita punya ada mitra marketing kita di wilayah Kebumen, Jawa Tengah, ya namanya Ibu Hasana. Ibu Hasana baru kemarin tuh closing 1,5 M, yang dimana beliau itu jauh dari lokasi proyek, beliau jauh dari kantor Iskandar Property Syariah, beliau memasarkan secara maya apa ataupun nyata. Nah, alhamdulillah kemarin Bu Hasanah yang dari Kebumen itu sudah closing 1,5 M. Ya, nah Bapak Ibu yang sekarang hadir, Bapak Ibu juga bisa seperti kayak Bu Hasanah yang walaupun jaraknya jauh, walaupun tempatnya itu bukan di Cikarang atau Jabodetabek, ya Bapak Ibu itu sangat bisa banget untuk memasarkan proyek kita offline ataupun online. Kalau Bapak Ibu membutuhkan fasilitas, contoh misalnya brosur ataupun yang lainnya, bisa diinformasikan atau meminta kepada mentor Iskariman Academy, ya. Yang keempat, ketika Bapak Ibu menjawab pertanyaan calon buyer kita, dan jawab pertanyaan calon buyer Bapak Ibu, yang baik itu chat ataupun telepon, Taufik sampaikan maksimal itu dalam meng-follow up itu 4 hari. Jangan lewat dari 4 hari. Kalau misalnya contoh, Bapak Ibu udah ajak survei calon bayarnya, ternyata calon bayar ini belum menjawab pertanyaan apa yang kita sudah tanyakan. Lalu dalam 4 hari ke depan, Bapak Ibu tanyakan kembali kepada calon buyer, kapan mau survei? Apakah mau minggu ini survei? Apakah mau di pekan ini atau pekan depannya survei? Nah, Bapak Ibu tanyakan kembali dalam 4 hari ke depan. Jangan sampai Bapak Ibu memfollow up itu dalam jangka waktu yang lama. Kalau Bapak Ibu dalam jangka waktu yang lama, bisa-bisa nanti calon bayar itu datang sendiri tanpa sepengetahuan Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya tanpa sepengetahuan Bapak Ibu, ya komisinya itu tidak Bapak Ibu dapatkan. Karena apa? Tidak ada data Bapak Ibu calon bayar ini terkait dengan Bapak Ibu sudah komunikasikan. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan calon bayar yang mau survei, silakan informasikan kepada mentor kita untuk didata nama Bapak Ibu
sebagai apa calon buyer, misalnya Pak Andi ini adalah calon buyernya Pak Rizko. Nah, ketika misalnya sudah ada datanya, nah itu ketika closing Pak Andi, nah Pak Rizko yang mendapatkan komisinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa komunikasinya lebih intens lagi kepada mentor kita, ya kepada calon buyer, ya untuk apa? Ya untuk nanti ke depannya lebih baik, untuk mendapatkan ke depannya mencapai visi yang Bapak Ibu harapkan. Dan yang terakhir, ketika Bapak Ibu sudah ajak survei, ya kirim form surveinya itu kepada KF atau koordinator freelance atau leader marketing kita. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengirim form survei tersebut, nah berarti nama calon buyer yang Bapak Ibu sudah dapatkan itu sudah tercatat di kantor. Ketika closing, nah nanti komisinya itu turunnya kemana ya ke Bapak Ibu yang sudah terdaftar di kantor ya. Maka sebab itu, Taufik ingatkan kembali kalau misalnya dapat calon buyer, follow up-nya itu jangan lama-lama, maksimal itu 4 hari ya, maksimal itu 4 hari. Kalau misalnya dalam waktu 4 hari itu belum ada jawaban, ya tambah lagi depannya itu follow up lagi, follow up lagi, follow up lagi sampai mendapatkan jawaban ya atau tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang belum mengisi form registrasi mitra bargaining freelance, silakan Bapak Ibu dapat mengisi terlebih dahulu. Silakan di-scan barcode-nya atau diklik linknya yang ada di chat Zoom ya. Silakan Bapak Ibu untuk registrasi dan insya Allah nanti akan Taufik sampaikan grup marketing dan mentornya itu maksimal di hari Kamis ya. Silakan Bapak Ibu untuk dapat mengisi form registrasi menjadi mitra marketing freelance di Skariman Properti Syariah. Oke, Taufik lihat dulu di chat Zoom-nya sepertinya banyak sekali ya pertanyaan. Hmm. Oke, Taufik bacakan pertanyaan ya. Dari Pak Adi Y. Mohon maaf host dan coach. Saya izin undur diri. Sepertinya materinya ini pernah disampaikan Pak Masturia. Ya, betul Pak Adi. Sepertinya Pak Adi ini pernah mengikuti apa namanya? Pernah mengikuti sosialisasi oleh Kang Masturia. Silakan Pak Adi. Nah, ada pertanyaan lagi dari Pak Dava. Izin Pak, PPT-nya apakah dapat di-share? Ya, mohon maaf ya Pak Dava dan Bapak Ibu semuanya untuk materi malam hari ini kami tidak akan share ya karena ini sudah ketetapan kebijakan dari pihak perusahaan, materinya tidak boleh di-share ke publik ya. Jadi Pak Dava bisa nanti mendapatkan informasi ketika Pak Dava ini menanyakan informasi ataupun mencatat ya informasi yang sudah disampaikan pada malam hari ini ataupun waktu yang akan datang ya. Baik, cara pembayaran kredit berarti langsung ke rekening developer atau gimana kalau tanpa bank? Baik, Pak Yunianto, untuk cara pembayaran secara transfer itu masih boleh ya, transfer ya. Jadi kita itu tidak bekerja sama dengan bank, akan tetapi dalam pembayaran itu melalui transfer juga bisa ataupun melalui cash juga bisa. Karena beberapa waktu lalu ada buyer yang melakukan pembayaran itu secara cash juga datang langsung ke lokasi kantornya. Dan ada juga buyer juga yang melakukan pembayaran secara transfer ke developer secara langsung ya. Jadi tidak melalui manapun, langsung kebayarnya ke developer. Cara pembayaran kredit berarti langsung ke rekening developer atau gimana? Ya, ya tadi sudah topik sampaikan ya. Transfernya itu langsung ke developer. Nah, Bu Emilda, apakah materi workshop offline bisa dapat juga untuk luar Pulau Jawa? Baik. Untuk Bu Emilda, untuk materi workshop itu kami tidak share ya. Kalau untuk materi itu kami tidak share ke publik. Karena apa? Karena dikhawatirkan ketika kita share materi itu tanpa ada penjelasan, nanti malah menjadi kesalahpahaman ya oleh publik. Maka sebab itu kami adakan webinar, kami adakan seminar, ataupun kami adakan workshop secara offline ataupun online ya melalui Zoom meeting ataupun melalui di aula lantai 3 di Iskandar Pati Syariah. Nah, tujuannya apa? Ketika materi kita yang akan sampaikan itu secara mudah dapat difahami oleh mitra dan tidak ada kesalahpahaman. Ya, kalau misalnya materi kita share kepada publik, nah dikhawatirkan itu ada kesalahpahaman informasi atau miskomunikasi dari materi di PPT ataupun PDF ya. Jadi Bu Emelda, kalau materi itu tidak kami share di publik ya. Jadi silakan Bapak Ibu ketika mengikuti training, pelatihan ataupun workshop, silakan Bapak Ibu catat di catatannya ya. Karena kita adakan secara online dan secara offline.
Baik, kita lanjut. Sudah registrasi. Baik, terima kasih, Pak. Untuk Pak Nur Fajri, pelatihan Zoom lagi terdekat kapan dan tentang apa? Baik, untuk Pak Fajri, informasinya akan saya sampaikan nanti waktu yang akan datang ya. Nanti ditunggu saja chat dari saya ataupun nanti dari admin yang lainnya. Nah, ataupun nanti dari mentor. Nanti Pak Fajri akan mendapatkan informasinya ya. Dari Xiaomi, apa yang dipasarkan semua properti? Apa kita bebas memilih atau gimana? Baik. Untuk memasarkan proyek yang dimiliki oleh Skema Properti Syariah, itu Bapak Ibu boleh memasarkan semuanya, ya. Namun dengan catatan ya, Taufik sampaikan kepada mitra marketing yang lainnya, Bapak Ibu kalau ingin memasarkan proyek tersebut, coba Bapak Ibu pelajari dulu produk knowledge-nya. Karena apa? Produk knowledge itu untuk menjadi dasar Bapak Ibu ketika mendapatkan calon bayar yang bertanya tentang proyek tersebut, Bapak Ibu bisa jawab secara baik ya. Kalau misalnya Bapak Ibu memasarkan tanpa Bapak Ibu pelajari produk knowledge yang ada pertanyaan dari calon bayar, ya kalau misalnya Bapak Ibu sudah paham tentang pertanyaannya dan apa yang harus dijawab, ya mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memahami produk knowledge ya tentu Bapak Ibu akan menjawabnya itu agak sedikit berat. Kenapa? Bapak Ibu belum memahami produk knowledge yang ada di project tersebut. Ya, silakan Bapak Ibu memasarkan semua project di 35 proyek kita, akan tetapi Bapak Ibu pahami juga produk knowledge yang sudah kami buatkan, yang sudah kami sampaikan, ya. Jadi gitu ya. Silakan Bapak Ibu pasarkan secara bebas, namun Bapak Ibu harus pahami juga produk knowledge yang sudah kita sampaikan. Untuk menjadi agen resmi, apakah cukup isi form saja? Ya, Bu Fajri, untuk menjadi mitra marketing kita, silakan isi formnya. Yang formnya sudah Taufik sampaikan di chat Zoom dan sudah Taufik sampaikan juga ada di share screen ya. Silakan untuk Bapak Ibu, silakan untuk mengisi form yang sudah kami sediakan. Ya, saya sudah isi MOU tapi belum dapat mentornya. Baik Pak Agung, nanti ditunggu informasinya maksimal itu di hari Kamis. Kalau misalnya Pak Agung itu belum dapat informasi, silakan chat saya ya, japri saya. Nanti akan coba saya cek apakah Pak Agung sudah mengisi apa belum. Kalau misalnya Pak Agung sudah mengisi, itu belum Pak Agung itu dimasukkan ke dalam grup, berarti Pak Agung itu ada salah pengisian nomor WhatsApp-nya. Jadi nomor WhatsApp itu sangat penting ya. Nomor WhatsApp itu sangat penting untuk dapat informasi. Nah, untuk pengisiannya silakan diisi nomor WhatsApp-nya itu dengan benar ya. Karena banyak sekali ada mitra kita yang tidak mendapatkan informasi karena nomor WhatsApp-nya itu salah. Biasanya Taufik sounding juga di grup nama yang nomor WhatsApp-nya itu salah ataupun tidak bisa dihubungi. Ya, nanti tunggu maksimal tuh hari Kamis ya, Pak Agung ya. Oke, produk yang di Jateng kapan ya? Itu adanya Yogyakarta, bukan Jateng, Jawa Tengah. Baik, jadi Jawa Tengah itu ada namanya itu PAM, Pesona Alam Merbabu. Itu baru launching di akhir bulan kemarin ya, di bulan September. Nah, nanti Pak Yunianto bisa mendapatkan informasi tentang PAM atau Pesona Alam Merbabu nanti melalui mentor ya. Silakan nanti Pak Yunianto untuk komunikasi dengan mentor. Saya klik MOU tidak bisa, you out already response. Oke, untuk Pak Agung berarti sudah mengisi ya, sudah mengisi MOU. Jadi tinggal tunggu informasi saja dari Taufik nanti maksimal di hari Kamis ya, mendapatkan informasi grup marketing dan mentornya. Kapan produk knowledge itu disampaikan? Nanti produk knowledge itu disampaikan oleh mentor kami ya. Ketika Bapak Ibu sudah terhubung mentor kami, silakan Bapak Ibu hubungi mentor kami. Ya, baik itu Japri ataupun telepon. Dan sering-sering komunikasi dengan mentor kami. Ya, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan komunikasi kepada mentor kami, tentu mentor kami akan melakukan coaching atau melakukan pembinaan kepada Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya secara on mic, silakan Bapak Ibu untuk silakan on mic yang mau bertanya. Taufik tunggu 1 menit ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya secara on mic, silakan. Sambil menunggu Bapak Ibu yang mau bertanya secara on mic, apakah ada Pak Untung Ini Rahmatullah? untuk pemasarannya melalui via apa ya, Mas? Maaf Pak Untung, boleh diulangi lagi? Via medsos atau gimana ya untuk pemasarannya? Baik Pak Untung,
Untuk pemasarannya itu, untuk memasarkan proyek-proyek kita yang kita sudah miliki ya 35 proyek. Bapak Ibu bisa pasarkan itu secara online ataupun secara offline ya. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih ya salah satu dari kedua metode pemasaran tersebut. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah paham tentang digital marketing, Bapak Ibu bisa dong memasarkan secara digital marketing. Kenapa? Itu cukup prospek juga. Karena banyak juga mitra kita yang bisa Meta Ads, yang bisa Facebook Ads, ataupun digital marketing yang lainnya. Nah, itu mereka itu memasarkannya itu sangat mudah mendapatkan leads ataupun calon buyer. Nah, ketika sudah mendapatkan calon buyer, ya tinggal kita follow up, komunikasikan. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa digital marketing, ya Bapak Ibu bisa memasarkan secara organik. Karena banyak juga mitra kita itu memasarkan secara maya, secara organik itu mendapatkan closingan juga seperti kayak Pak siapa yang namanya ya saya lupa tuh. Nah itu memasarkan secara organik dan itu closing di coupling. Nah ada juga yang memasarkan tuh secara door to door ataupun face to face secara langsung kepada masyarakat dan itu juga pernah closing yaitu Pak Eisenhower gitu. Dan yang kedua ada Bu namanya Bu Hasana yang ada di Kebumen. Nah, itu memasarkan juga secara offline. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih opsinya mau memasarkan secara offline ataupun secara online ya. Gitu ya Pak Iya. Untung ya. Ada lagi yang mau bertanya secara on mic? Silakan. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya pengen menyapa dulu Oh nih. ya, Oh, maksudnya. ada pertanyaan. Silakan. Ada yang mau bertanya secara on mic? Silakan. Oh, mic-nya oleh dipasang. Suara saya jelas apa enggak ya, Pak ya? Bu, Halo, suara saya apakah jelas? jelas. Jelas ya? Halo. Suara saya jelas tidak, Bapak Ibu? Tes. Halo, kalau saya pengen tanya. Suara saya jelas apa tidak, Bapak Ibu? Mohon maaf. Jelas, jelas. Oke, Jelas, baik. Pak. Siapa yang mau bertanya kembali? Silakan untuk on mic. Apakah ada yang mau bertanya secara on mic? Silakan. Halo, Hmm? halo, selamat malam. Jadi Assalamualaikum. fase. Baik, dengan siapa, Pak? Dengan Bobi, Pak Topik. Oke, Pak Bobi. Silakan, Pak Bobi. Izin bertanya, kalau Mm-mm. saya mau memasarkan produk apa properti ini secara digital online, bagaimana caranya, Pak? Tolong dijelaskan, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Baik, Pak Bobi. Terima kasih pertanyaannya ya. Untuk terkait memasarkan secara digital atau online, nah nanti Pak Bobi nanti akan dibina oleh mentor kami yang lebih lanjutnya. Setelah sosialisasi ini, Bapak sudah mengisi registrasi, nanti akan diinformasikan mentor dan grup marketingnya. Nah, ketika sudah Pak Bobi itu mendapatkan mentor, silakan Pak Bobi untuk komunikasi kepada mentor untuk cara memasarkan secara digital marketing. Nah, nanti akan dibina secara langsung oleh mentor kami. Ya, begitu ya Pak Bobi ya. Karena mengingat waktu sosialisasi malam hari ini itu waktunya sangat pendek sekali, 1 jam setengah. Jadi, untuk jawaban dari Pak Bobi nanti akan terhubung kepada mentor kami. Ya, nanti akan dibina oleh mentor kami bagaimana memasarkan secara digital marketing. Gitu Oh ya iya, Pak iya, Bobi ya. Pak. Terima kasih, Pak Topik. Baik, sama-sama Pak Bobi. Baik, Yo, silakan Assalamualaikum. untuk As ini untuk on mic. Halo, Ya, baik Pak, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Dari mana Pak? Garut Pak. Pak siapa namanya? As, As.
Oh, Pak As, oke. Silakan Pak As. Itu kalau digital marketingnya via Meta Ad ada pelatihannya nggak, Pak? Baik Pak As. Untuk digital marketing Meta Ads, Facebook Ads, kita sudah mengadakan itu beberapa waktu yang lalu ya, trainingnya secara online dan offline ya. Jadi nanti Hmm. Pak As, ketika misalnya menerima informasi training Facebook Ads ataupun Meta Ads, nanti akan diinformasikan lebih lanjut melalui Japri. Jadi ditunggu saja ya Pak As ya untuk Oh informasinya. iya, baik, baik, baik. Terima kasih, Pak. Iya, baik, sama-sama. Saya pengen menyapa dulu nih satu mentor kita, namanya itu Pak Rifki. Pak Rifki, apakah sudah hadir malam hari ini? Pak Rifki, oke, sebentar ya Pak ya, coba saya colek dulu di WA. Oke, sambil menunggu Kang Rifki, Topik ada, kayaknya ada pertanyaan nih. Topik jawab dulu deh. Untuk pemasaran online, aku ada bahan untuk iklannya. Oh, tentu dari Galaxy ya. Untuk Bapak Ibu nanti memasarkan, kami akan menyediakan konten dan copywritingnya ya. Jadi jangan jangan khawatir Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin memasarkan proyek-proyek kita akan sudah sediakan konten dan copywritingnya. Tinggal Bapak Ibu nanti pasarkan melalui online ataupun secara offline ya. Silakan ya. Ataupun Bapak Ibu yang membutuhkan brosur tentang proyek kita. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti minta ke mentor kita. Nanti akan disampaikan oleh mentor kita. Gitu ya, Pak Bu. Karena menggunakan Facebook FBMP kurang worth it. Yang dimaksud apa ya, admin ini ya? Silakan coba diperjelas kembali pertanyaannya. Atau mau on mic silakan yang namanya admin di sini. Baik, jika tidak ada pertanyaan, jika tidak diperjelas oleh pertanyaannya, oh ada nih. Kalau pasar secara online itu yang paling bagus apa? Nah, nanti bisa diskusi oleh mentor kita ya. Padahal kalau Taufik jelaskan ya, kan Taufik dulu pernah jadi koordinator ya, koordinator marketing. Nah, Taufik juga pernah menjelaskan tentang pemasaran secara online dan offline. Kalau Taufik jelaskan ini panjang banget. Gitu. Jadi kita butuh waktu itu kurang lebihnya itu 1 jam. Karena kita mengingat 1 jam setengah ya untuk asosiasi mitra marketing kita dan waktunya itu sangat terbatas dan Taufik insya Allah nanti akan hubungkan kepada Bapak Ibu mentor-mentor yang dimiliki oleh Skariman Academy. Nanti silakan Bapak Ibu untuk komunikasi langsung kepada mentor kita ya. Baik Pak Dava, silakan untuk on mic ya atau Ya, Bismillah. Assalamualaikum, Coach. ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya, Pak Dava. kenalin saya Dava dari Kota Tangerang, Mm-mm. Banten ini. Ya, jadi sebenarnya ikut ikut pelatihan ini karena saya penasaran dan juga tabu kan akan apa ya program properti gini. Pertanyaannya adalah apa bedanya properti syariah dengan properti umum gitu. Kalau tadi melihat akad ya, itu ada akad samsaroh terus ada pembagiannya dan seterusnya begitu. Nah, perbedaan sama properti yang tidak syariah itu apa ya coach ya? Mohon penjelasan coach. Terima kasih. Oke, kita diskusi ya Pak Dava ya. Nah, Pak Dava, Mas Dava saya aja mau saya tanya masih dulu nih. kuliah nih coach. Mm-mm. Panggil aja Mas Dava. Saya masih kuliah soalnya. Oh, oke Mas Dava. Baik, Mas Dava, saya ingin bertanya dulu. Pak Mas Dava itu pernah nggak aktif di properti konvensional? Selama ini saya ikuti properti baru eksperimen aja coach gitu. Jadi belum tahu perbedaannya antara yang umum sama yang syariah. Maka ikut ikut gabung di Ishkariman ini supaya Oke, baik.
Begini Mas Dafa, untuk yang di properti yang konvensional, yang pertama itu pasti tentu Mas Dafa itu kalau misalnya aktif di konvensional tentu akan menemukan namanya itu satu transaksi dua akad ya. Nah, satu transaksi dalam dua akad ini itu tidak diperbolehkan dalam syariah. Dan yang kedua, tentu di properti konvensional ataupun di developer yang lainnya di konvensional, tentu nanti akan Bapak Ibu dapatkan yang di mana transaksi tersebut secara kredit ya. Nanti misalnya calon bayar itu tidak bisa membayar lagi ataupun tidak mampu membayar ataupun eh, dia itu ada keinginan jahat ya tidak mau membayar apa namanya cicilannya. Nah, di saat itu nanti properti itu akan disita oleh developer. Padahal akad yang di awal gitu, akad yang di awal dalam jual beli itu sudah diserahkan kepada konsumen gitu, barang tersebut atau unit tersebut. Secara otomatis unit tersebut harus sudah dimiliki konsumen walaupun itu pembayaran secara kredit gitu. Nah, kalau misalnya di konvensional itu akan ada namanya itu sita. Ya, ini sudah banyak sekali ya, khususnya yang ada di Bekasi. Kalau yang di Bekasi ini malah bermasalah banget kebanyakan ya. Kalau di Bekasi kebanyakan bermasalah di perizinan dari tanahnya. Nah, maka sebab itu, kalau ini konvensional itu ada namanya sita, ada namanya dua akad dalam satu transaksi, terus ada juga akad-akad batal batil yang lainnya. Contoh misalnya harga pokok sekian, ternyata harga cicilannya itu tidak jelas. Contoh misalnya harga cicilan yang di awal itu sampai dengan pertengahan itu misalnya cuma 1 juta rupiah. Ternyata di akad yang lainnya atau misalnya transaksi yang lainnya di waktu yang akan datang itu berubah gitu. Cicilannya itu berubah. Yang awalnya 1 juta bisa jadi 1,5 juta, 1,700, 800 itu sesuai dengan suku bunganya. Nah, ini nggak jelas gitu. Nah, ini nggak jelas. Ini mengandung namanya goror, ketidakjelasan dalam transaksi. Nah, di dalam syariah itu sangat dilarang sekali dalam transaksi yang goror ataupun tidak jelas. Dan banyak sekali akad-akad batil yang lainnya yang kita temukan yang ada di konvensional. Nah, berbeda dengan yang ada di properti syariah yang di iskema properti syariah. Di iskema properti syariah itu tidak ada namanya sita menyita, tidak ada yang namanya itu kerjasama dengan bank, tidak ada namanya bunga ataupun tambahan di harga pokoknya. Jadi kalau harganya itu sudah segitu, ya udah bayarnya segitu, tidak ada lagi tambahan yang lainnya. Nah, yang kedua, di dalam transaksi itu wajib baginya itu dalam satu akad. Tidak boleh ada dua akad dalam satu transaksi. Ketika misalnya ada akad yang lainnya, itu maka di luar dari transaksi tersebut. Gitu. Dalam jangka waktu yang berbeda juga. Karena apa? Salah satu transaksi dua akad itu sangat dilarang oleh syariah. Gitu. Yang ketiga, di dalam skema potes syariah, ya di dalam skema fikih muamalah itu ditetapkan bahwasanya transaksi itu harus jelas, transaksi itu harus transparan, transaksi itu harus ditetapkan harganya, dan transaksi itu tidak boleh yang namanya itu mengandung kezoliman terhadap terhadap buyer ataupun terhadap pembeli gitu. Nah, di dalam syariah itu sangat ditekan sekali, sangat ditegaskan bahwasanya transaksi itu harus transparan, harus ditetapkan harganya, harus satu transaksi satu akad dan tidak ada kezoliman kepada buyer tersebut. Adapun kalau misalnya ada contoh misalnya ada kesulitan yang dialami oleh buyer, maka buyer ini wajib berkomunikasi kepada developer gitu. Apa saja kesulitannya? Kalau misalnya kesulitan dalam pembayaran, maka pihak developer itu akan memberikan tenggat waktunya yang sudah ditetapkan. Nah, ketika itulah ada musyawarah di dalam satu satu majlis atau satu forum ataupun satu kumpulan atau satu pertemuan antara calon buyer dengan developer. Nah, di dalam musyawarah itu akan ditemukan secara mufakat. Kalau misalnya di buyer ini tidak mampu lagi dalam membayarnya, maka barang yang sudah beli atau unit yang sudah dibeli itu akan apa namanya dijual kembali kepada luar sana dan nanti akan dilunaskan apa namanya kekurangan pembayaran yang sebelumnya. Ya nanti kelebihan dari pembayaran tersebut akan dikembalikan kepada konsumen. Karena apa? Karena ini adalah hak konsumen, bukan dari hak developer. Maka sebab itu unit tersebut tidak ada namanya sita menyita ya di dalam transaksi yang sudah dijalankan oleh Iskariman Properti Syariah. Seperti itu ya Pak Dafa ya. Mungkin bisa dipelajari kembali Pak Dafa melalui YouTube ataupun melalui Google tentang akad muamalah, tentang transaksi di dalam syariat Islam. Ya, seperti itu ya Pak Dafa ya. Siap, Coach. Syukuran ini ya penjelasannya ya. Ya, Pak Dava nanti bisa juga ngikutin training offline kita. Pak Dava tadi tinggal di mana? Saya Kota Tangerang, Coach. Tangerang. Ya.
Nah, ntar Pak Dava nanti akan menerima informasi saya, khususnya Jabodetabek ya. Khususnya Jabodetabek akan menerima informasi saya tentang pelatihan secara offline mengenai tentang syariah, mengenai tentang properti marketing secara offline. Nah, ntar Pak Dava bisa menerima pembelajaran itu nanti di aula Iskariman Properti Syariah. Jadi ntar Pak Dava tinggal luangkan waktunya saja untuk mengikuti training kita ya secara offline. Kita akan bahas tentang syariah, kita akan bahas tentang properti, kita akan bahas tentang marketing. Di luar Pulau Jawa nanti bisa menerima informasi juga nanti secara online. Seperti itu ya, Pak Dava. Siap, Coach. Syukuran ini ya, insya Allah. Ya, Afan. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena waktu sudah larut malam dan mengingat juga peserta peserta Zoom meeting malam hari itu ada di luar Pulau Jawa ya. Saya ingatkan kembali untuk melakukan registrasi yang tadi sudah Topik sampaikan barcode ya, mulai sampaikan tentang linknya. Silakan untuk melakukan registrasi. Nanti akan menerima informasi dari saya itu maksimal di hari Kamis mengenai grup marketing dan mentornya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi tersebut, silakan Bapak Ibu masuk ke grup marketingnya dan silakan komunikasi hubungi langsung mentornya ya. Mengingat waktu sudah malam, mari kita sudahi Zoom meeting malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti sosialisasi Zoom meeting malam hari ini dan semoga apa yang Bapak Ibu terima menjadi modal utama untuk memasarkan proyek dan untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh calon buyer ya. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan-pertemuan yang lainnya, baik itu secara offline ataupun secara online di waktu yang akan datang. Dan silakan nanti dipantau terus chat dari saya. Kalau misalnya nanti ada informasi mengenai training dan pelatihan, silakan Bapak Ibu mendaftarkan diri untuk mengikuti training pelatihan secara offline ataupun secara online. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu telah hadir. Dan mari kita sudahi Zoom meeting malam hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat malam, selamat istirahat. Sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Wassalamualaikum Taufik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah.